Meskipun juara dunia sudah dikunci dan musim 2023 cuma menyisakan 2 race tersisa, tetapi GP Las Vegas bisa dibilang merupakan balapan paling ditunggu-tunggu tahun ini. Bagaimana tidak, Las Vegas yang merupakan salah satu kota termewah dan terglamor di dunia, akhirnya bisa kembali mengadakan balap F1 setelah 40 tahun lamanya absen dari sana. Las Vegas sendiri merupakan venue ketiga F1 di negara Amerika Serikat tahun ini, setelah Miami dan Austin yang sudah diadakan sebelumnya. Las Vegas adalah puncak dari nafsu F1 dan Liberty Media akan marketing di Amerika yang memang sedang naik daun berkat serial Netflix Drive to Survive dan dampak dari musim 2021 yang sangat seru. F1 sampai rela merogoh kocek yang sangat mahal sampai nyaris $500 miliar atau 7 triliun rupiah demi bisa mewujudkan impian mereka untuk mengembalikan balapan jet darat ini ke Vegas. Biaya tersebut jelas sangat mahal jika dilihat dari tipe balapan yang diadakan di sirkuit jalanan yang biasanya dianggap lebih murah daripada membuat sirkuit baru permanen. Tetapi beda cerita dengan Vegas, di mana F1 ingin mengutamakan faktor hiburan dan kemewahan yang harus tersaji sepanjang balapan. Apalagi di tahun pertamanya, akan ada opening ceremony yang sangat meriah dan menghadirkan artis, penyanyi, serta band papan atas pada hari Rabu nanti. Biaya mahal yang dikeluarkan F1 untuk GP Las Vegas juga termasuk ke pembangunan sirkuit yang cukup rumit, karena mereka harus menyewa beberapa tempat terkenal seperti Hotel Caesars Palace, MGM Grand, Bellagio Fountains, sampai MSG Sphere yang sedang hits untuk menjadi bagian dari promosi balapan. Desain curb juga diberikan corak khas kartu remi, menggambarkan Las Vegas sebagai kota yang terkenal akan bisnis judi kasinonya, sampai dijuluki sebagai kota pendosa. Secara layout, trek ini sangat bertipikal sirkuit jalanan dengan lurusan sepanjang nyaris 2 km yang merupakan bagian dari Las Vegas Strip, tempat di mana pusat kegiatan kota Vegas berada. Sirkuit didominasi oleh tikungan lambat yang tidak begitu spesial, tetapi berpotensi menghadirkan balapan yang seru dan beberapa spot overtaking yang bagus. Bagian paling mewah dari sirkuit adalah pada bagian paddock dan pit building, di mana F1 menghabiskan $240 juta untuk membangun area ini secara khusus. Yang mencolok tentu adalah logo F1 segede gaban yang terpampang di atas bangunan pit building sebagai penanda jika balapan ini adalah race yang spesial dan menegaskan kalau mereka berhasil menaklukkan pasar Amerika. Tetapi dengan semua biaya mahal yang dikeluarkan F1 dan dengan semua kemewahan yang ada, itu tidak menjamin jika GP Las Vegas akan sukses secara instan. Apalagi jika kita melihat sejarah di masa lalu, di mana F1 pernah gagal karena nafsu tamaknya terhadap pasar Amerika. Maka wajar jika kami masih menyisakan perasaan skeptis akan balapan di Vegas akhir pekan nanti. Hal itu karena di atas kertas, GP Las Vegas menyajikan banyak tantangan bagi F1 yang bisa saja membuat race yang ditunggu-tunggu banyak orang ini menjadi flop dan gagal memenuhi ekspektasi. Apa saja tantangannya? Dari segi teknis, GP Las Vegas yang diadakan pada malam hari diprediksi bakal berlangsung di suhu yang sangat dingin dan akan menyajikan tantangan bagi tim serta pembalap. Dengan sesi latihan bebas yang dimulai paling awal pukul 8:30 malam waktu setempat dan balapan yang start di jam 10 malam, maka suhu di Vegas akan cukup dingin saat mobil F1 turun ke sirkuit. Diperkirakan jika suhu di sana akan berkisar di sekitar 8-12 derajat Celcius dan jelas berada di bawah rata-rata suhu balapan di sirkuit lain yang pada umumnya berada di atas 20 derajat. Dengan suhu sedingin itu, pembalap pastinya akan alami masalah dan kesulitan dalam memanaskan suhu ban. Layout sirkuit Las Vegas yang didominasi oleh lurusan panjang dan tikungan lambat juga bakal menyulitkan pembalap dalam mengoptimalkan suhu ban karena tidak adanya tikungan cepat yang bisa memberikan tekanan atau beban ke permukaan kompon. Ditambah dengan aspal baru yang biasanya memiliki grip yang rendah, dipastikan semakin membuat pembalap kesulitan untuk melibas trek di Vegas. Pembalap mungkin perlu melakukan 2 kali outlap untuk memanaskan ban saat kualifikasi nanti karena saking dinginnya suhu di sana. Masalah sebenarnya akan muncul saat balapan nanti, di mana dengan suhu yang dingin, pembalap akan kesulitan untuk memanajemen suhu ban sepanjang 50 putaran. Terutama setelah pit stop, biasanya suhu ban masih cukup dingin dan gripnya rendah, bisa menimbulkan kekacauan jika tidak dimitigasi dari awal. Pirelli sendiri sudah mengantisipasi suhu dingin tersebut dengan berikan kompon terlunak mereka di Las Vegas untuk memudahkan pembalap dalam optimalkan suhu ban. Tapi skenario terburuknya adalah jika situasinya dinilai FIA tidak aman karena suhu yang terlalu dingin dan grip yang rendah, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pirelli. Yang pertama, menurunkan tekanan ban sampai ke titik minimum, karena semakin rendah tekanan ban, maka grip ban makin bagus dan mudah manajemen temperaturnya. Lalu kedua,
Pirelli bisa memodifikasi aturan tire blanket atau selimut penghangat ban. Seperti suhu ambien yang dinaikkan untuk mencegah kekacauan setelah pit stop atau durasi pemasangan blanket yang ditambah sebelum sesi atau balapan. F1 sendiri mengaku jika mereka tidak mempertimbangkan dan tidak mengira kalau suhu di Las Vegas akan begitu dingin di malam hari. Las Vegas sendiri terletak di tengah-tengah gurun, atau lebih tepatnya di lembah gurun Mojave, Nevada, jadi perbedaan suhu siang dan malamnya bisa cukup signifikan. Apalagi balapan nanti diadakan di pertengahan November, di mana sudah mendekati awal musim dingin. Peletakan kalender di November dan night race tentu bukan tanpa alasan, mengingat di masa lalu, F1 di Las Vegas diadakan pada bulan Oktober dan September yang suhu siang hari bisa sampai 37 derajat Celcius yang sangat menyiksa fisik pembalap. Terakhir kali F1 balapan di suhu dingin adalah pada GP Eiffel di sirkuit Nürburgring pada musim 2020. Suhunya saat itu berada di kisaran 12-15 derajat Celcius, dan meskipun banyak pembalap yang mengeluhkan soal temperatur ban, tetapi race berjalan aman serta tanpa kendala berarti. Tetapi regulasi ban saat ini berbeda dari musim 2020, terutama dari segi karakteristik dan tire blanket yang lebih dibatasi di mobil generasi sekarang. Sisi positif dari suhu dingin akhir pekan nanti adalah setidaknya ada peluang jika balapan akan berjalan seru dan grip yang rendah bisa mengacak-ngacak peta persaingan antar tim di Las Vegas, serta berpotensi hasilkan kejutan. Layout sirkuit yang meskipun agak aneh dan seperti babi guling, tetapi banyak pembalap yang mengakui kalau trek Las Vegas ini cukup mudah dan cepat untuk dipelajari. Terlepas dari sisi teknisnya, tantangan terbesar di GP Las Vegas sebenarnya ada pada aspek non-teknis, terutama dari sisi marketing dan penonton. Satu hal yang disoroti adalah harga tiket yang sangat-sangat mahal. Ketika pertama kali diumumkan, harga tiket untuk grandstand di Las Vegas selama 3 hari mencapai 2.200 sampai 2.500 dolar atau di kisaran 36 jutaan rupiah. Bandingkan dengan tiket GP Amerika di Austin kemarin, yang tiket grandstand-nya saja cuma 880 dolar atau 13 juta saja. Tiket grandstand di Las Vegas itu belum ada apa-apanya dengan tiket VIP yang mencapai lebih dari 4.000 dolar atau 62 juta rupiah, atau tiket Skybox yang mencapai lebih dari 10.000 dolar alias 156 juta rupiah. Alasan F1 berani memasang harga tiket sultan adalah kesuksesan GP Miami yang meskipun dibanderol cukup mahal, tetapi bisa sukses ludes terjual habis untuk hari Minggu, dan berpikir kalau cara yang sama akan bekerja di Las Vegas. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena pada faktanya, sampai sekarang tiket GP Las Vegas masih cukup banyak yang tersisa dan belum habis terjual. Selain tiket yang mahal, biaya hotel di Vegas juga sangat menguras dompet, dan mungkin hanya mereka yang benar-benar kaya saja yang bisa menikmati F1 secara langsung di sana. Dengan biaya semahal itu, nonton balapan dengan terbang langsung ke Eropa bahkan dianggap lebih murah ketimbang harus menggigil kedinginan di GP Las Vegas. Ditambah dengan kondisi F1 saat ini yang didominasi oleh satu tim yang sudah mengunci semua gelar juara dunia yang ada, dan balapan di penghujung musim serta balapan ketiga di Amerika mungkin membuat level antusiasme di sana sedikit menurun. Melihat penjualan yang kurang meski sudah promosi secara jor-joran, F1 sampai harus mengobral harga tiket di hari Minggu dan diturunkan sebesar 34-50% lebih murah dari harga sebelumnya. Selain dari segi penonton, GP Las Vegas ini sebenarnya juga mendapat banyak penolakan dari warga lokal di sana yang merasa terganggu dengan segala persiapan dan pembangunan sirkuit yang membuat jalanan di kota menjadi macet. Apalagi pengerjaan aspal ulang jalanan yang akan dijadikan sirkuit kabarnya memakai uang pajak dari warga Las Vegas yang membuat orang di sana mempertanyakan benefit apa yang bisa mereka dapat dari F1. Toh mereka tidak bisa menonton langsung juga karena tiketnya yang mahal. Dengan semua tantangan yang ada tersebut, GP Las Vegas sejatinya merupakan tontonan yang menarik untuk dinanti akhir pekan ini. Terutama di Indonesia, karena balapannya diadakan pada Sabtu malam, maka otomatis kita di tanah air bisa menikmatinya di hari Minggu siang dengan jadwal yang bersahabat ketimbang balapan Amerika pada umumnya. Tetapi bagi F1 sendiri, jelas kalau Las Vegas adalah event yang akan menjadi puncak dari nafsu mereka akan pasar di Amerika. Jika sukses, maka sudah sepantasnya F1 melabeli GP Las Vegas sebagai event olahraga terbesar dan terbaik di dunia. Tetapi kalau gagal, maka sekali lagi, itu membuktikan pepatah jika segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, yang mana dalam kasus ini, F1 terlalu jor-joran memenuhi hasratnya untuk memaksimalkan marketing Amerika, seperti apa yang terjadi di masa lalu. Namun setidaknya, F1 mempunyai persiapan yang lebih matang daripada terakhir kali mereka datang ke Las Vegas 4 dekade yang lalu, di mana sirkuitnya saja dulu ada di parkiran hotel dan sangat menyiksa bagi pembalap.
Apalagi kali ini mereka didukung langsung oleh pemerintah setempat. Tahun pertama mungkin bisa sukses dengan jumlah penonton yang memenuhi target, tapi mempertahankannya di tahun kedua dan tahun-tahun seterusnya akan jadi PR besar bagi F1, mengingat Las Vegas punya kontrak jadi tuan rumah sampai 2032 dan dirancang sebagai pengganti GP Monaco yang dianggap sudah usang serta membosankan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.